Pertanyaan dari Koirul Amalia di Madiun, Jawa Timur. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Profesor Dr. Alwi Shihab yang menjelaskan bagaimana toleransi dan moderasi beragama itu dilakukan ketika zaman Nabi Muhammad. Betapa indahnya pada masa itu. Sebagai guru Al-Quran Hadits di kelas 11 MA, pada materi toleransi beragama, di situ ada ayat yang dijadikan dasar dalam materi. Ada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 30, seolah terdapat pentafsiran pihak yang tidak seiman dengan kita. Bahkan disampaikan, terdapat azab dari Allah bagi yang tidak seiman. Menurut pemahaman saya, kalau ayat ini memang tidak benar pemaknaannya, apakah sebaiknya ayat ini tidak dijadikan sebagai referensi dalam toleransi? Mohon pencerahannya. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Tiap ayat kita harus kembali kepada asbabun nuzul. Ya. Dan tidak bisa satu ayat diterapkan di konteks yang berbeda. Nah, kalau orang-orang yang menutup kebenaran itu selalu Al-Quran menjanjikan suatu siksa ya, neraka atau apa yang menutup kebenaran, apalagi yang mengajak untuk hal-hal yang kesesatan dan tidak sejalan dengan misi kitab-kitab suci. Jadi memang kita harus memilih ayat-ayat yang kira-kira konteksnya sesuai dengan keadaan kita, karena ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya ada konteksnya. Bahwa ada kecaman kepada mereka yang kafir, itu sangat logis. Supaya mereka berubah menjadi orang-orang yang jalan di rel kebenaran. Nah, tetapi jangan itu yang dipilih untuk berdialog dengan orang lain. Kita dalam dialog kita harus berusaha untuk memilih ayat-ayat yang kontekstual. Jadi artinya yang cocok. Kalau kita ingin berdialog, pakai ayat yang tadi. Katakan, kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan dan sebaliknya. Artinya apa itu? Kita tidak perlu bertengkar. Lalu ayat juga bilang jangan memaki Tuhan orang lain karena dia nanti akan memaki. Dan permusuhan itu mulai dengan suatu argumentasi yang tidak wajar. Dari awal sudah disebutkan bahwa kalau kamu berargumentasi, berdialog atau berdebat, maka harus billati hiya ahsan. Jangan maki-maki. Jadi ada rambu-rambu. Nah, yang khawatir karena situasi perang, taruhlah pada masa Ibn Taimiyah itu situasi Mongol menguasai Baghdad, baru saja selesai dengan perang salib. Jadi situasi perang. Sehingga Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa orang Islam tidak boleh menyampaikan, bukan saja menyampaikan selamat Natal, tapi tidak boleh ikut di dalam suatu perayaan di mana orang Kristen merayakannya. Jadi umpamanya seperti kita pada tahun baru Masehi, kita tidak boleh ikut pegang-pegang trompet. Apakah itu sesuai dengan konteks kita? Itu tidak sesuai dengan konteks kita. Karena apa? Kita bukan dalam keadaan perang. Kalau waktu Ibn Taimiyah itu dalam keadaan perang, dalam keadaan permusuhan, dalam keadaan bunuh-membunuh. Sehingga orang Islam tidak boleh dekat-dekat ke sana karena itu adalah musuh kita. Jadi harus kita belajar sejarah. Kita harus menelusuri sejarah. Ini ulama lahir pada masa apa? Kenapa sampai mengeluarkan fatwa-fatwa itu? Kalau orang yang tidak
belajar sejarah, ilmunya cekak, pendek, dia tinggal comot pandangan si A, yang waktu perang umpamanya, pandangan si B, waktu ada pertempuran, itu yang diterapkan dan dia sampaikan ke masyarakat. Bahwa ulama ini mengatakan demikian. Sampai sekarang orang, saya dengar banyak sekali tidak bahkan mengharamkan orang kawin dengan non-muslim ahlul kitab. Ada ulama yang mengharamkan. Padahal Al-Quran bilang boleh kan? Kenapa dia haramkan? Karena mungkin dia mempunyai pandangan yang istilahnya dalam fikih itu saddan lizzara'i. Artinya mencegah jatuhnya seseorang ke dalam maksiat. Apa itu pencegahan itu? Nanti kalau dia kawin sama orang non-muslim, bisa-bisa ibunya nanti menjadikan anak-anaknya itu bukan lagi Islam. Jadi akhirnya kita ini seakan-akan yang membolehkan ini ikut bertanggung jawab kalau ada nanti anak-anaknya tidak seagama dengan kita dan akhirnya membuat suatu kemungkinan yang tidak menyenangkan. Jadi tiap ulama mempunyai pandangan masing-masing. Tapi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, Al-Quran sudah memberikan anjuran bahwa itu boleh. Nah, sekarang banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam fatwa-fatwa, dan kita harus cermat sebagai guru, sebagai ulama. Kita harus memperkaya diri kita dengan banyak membaca, banyak mendengar, dan jangan hanya melulu punya istilahnya mata kuda, jadi tidak mau melihat yang sana, tidak mau melihat yang sini. Imam Syafi'i saja pandangannya berbeda dari sewaktu beliau sebelum masuk Mesir dan sewaktu beliau di Mekah dan di Syam. Karena apa? Melihat kebudayaan berbeda sehingga fatwa juga harus berbeda. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam, program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya dengan pengampu Profesor Alwi Shihab. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org. Terima kasih sudah menyimak episode ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.